Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya ada beberapa faktor nih kenapa di antara kita tuh malas ngaji, tapi bukan itu. Saya mau cerita kisah hijrahnya seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar bin Khattab, yang salah satu tokohnya ada juga dia nih dalam kisah itu. Yang terkenal kisah hijrahnya Umar gimana? Ya, ketika dia berhijrah gitu kan, dia pegang satu-satu itu kepala orang-orang musyrik gitu ya. Terus dia bilang, siapa yang mau istrinya jadi janda besok, siapa yang mau anaknya jadi yatim, susul saya ke balik bukit itu. Ya, kasarnya baku hantam aja kita. Kalau antum ini gak suka saya hijrah, kita baku hantam aja, gitu kan? Padahal kisahnya tidak seperti itu yang sahih. Ya, kisah tadi ada, tapi yang sahih tidak seperti itu. Para ulama itu mengambil jalan tengah. Ya, barangkali ada kisah itu, tapi kejadiannya itu sebelum Umar berhijrah. Ketika sahabat-sahabat Rasulullah berhijrah, Umar tuh bilang, ente semua yang mau mencegah sahabat Rasulullah berhijrah, ribut aja sama aneh. Ya, memang kadang-kadang dakwah itu harus dilindungi sama orang yang seperti itu. Nggak bisa nih ada orang yang ganggu dakwah, semuanya karakternya begitu kan. Astagfirullahaladzim, kita diganggu sama orang nih. Yang ganggu orang, yang istimewa kita, itu kebalik. Ya, kadang-kadang gangguan-gangguan yang datang kepada dakwah harus kita hadapi dengan takbir yang keras dan harus kita hadapi dengan wibawa yang kuat. Nggak bisa semua orang karakternya halus semua. Nggak bisa semua orang karakternya lembut semua. Karena ada musuh-musuh dakwah yang harus dihadapi dengan tegas. Setan aja kalau ada Umar lewat lari dia. Nggak kayak kita. Ya, setan kalau kita lewat dia lupa prokes, berkerumun sekitar kita. Ya kan? Pada nggak pakai masker. Ya. Ini setan aja kalau Umar lewat itu kabur pergi, saking wibawanya Umar ini. Memang kadang-kadang dakwah harus dijaga dengan cara seperti itu. Ya, nggak apa-apa pemimpin dakwahnya lembut, pemimpin dakwahnya itu karakternya wibawanya itu bukan wibawa menakutkan, tapi wibawanya lembut. Ya, akan tetapi ada juga di antara kader-kadernya itu yang memang wibawanya itu kalau orang mau gangguin agenda dakwah, dia ingat nama itu, dia nggak jadi karena dia takut. Nah, tapi saya mau cerita kisah hijrahnya Umar. Ya, saya mau cerita kisah hijrahnya Umar. Saya kalau menyampaikan hal-hal seperti ini di Aceh itu senang sebenarnya. Karena apa? Nggak seperti kalau di Jawa Barat, di daerah-daerah lain yang kita masih hidup berdampingan dengan non muslim atau berdampingan dengan masyarakat yang bahkan masih mengenal klinik gitu ya. Misalnya di Jawa Timur itu ya. Di Jawa Timur itu kan masih terkenal Gus Samsudin Jagab itu ya. Iya kan, yang ente kadang-kadang ente. Ya memang seperti itu ya teman-teman sekalian. Bahkan di kota Depok itu masih ada orang dikit-dikit minta bantuan setan dengan main sihir gitu ya. Memang masih ada. Kalau di sini kan minta bantuan bukan sihir ya, paling pinjol gitu ya. Iya. Ya, memang sesaat lagi nih kita agenda dakwahnya itu masih harus ditingkatkan lagi gitu ya. Aceh ini sudah bebas dari sihir, tapi ya mungkin kalau di Gayo masih ada ya. Tapi kalau di daerah Banda Aceh itu sudah nggak sihir, tapi pinjolnya masih.